ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya tadi malam 21 Lailatul Qadar itu turun, maka inilah yang dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau meriwayatkan hadis bahwa saat itu hujan subuh di Madinah, dan hujan itu kemudian menyebabkan atap Masjid Nabawi tertetesi air turun sampai menyentuh, menetes di tanah tempatnya Rasulullah sujud. Jadi dulu belum ada keramik, Masjid Nabawi masih tanah yang dikeraskan. Nah, meneteslah air hujan tersebut, kemudian membasahi tempat sujudnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersujud dan nampaklah ketika Rasul mengangkat wajahnya, di jidatnya itu melekat lumpur. Ya, apeoke. Kata Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, kenapa berlumpur jidatmu? Bilang menetes air. Kemudian Rasul mengatakan malam ini telah turun Lailatul Qadar. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala. Dan kata Abu Sa'id, hari itu adalah malam 21 Ramadan. Tadi saya salat malam di masjid saya itikaf, hujan juga. Hujan tadi subuh. Ya, wallahu alam, semoga itu juga berhubungan apakah betul tadi malam ini Lailatul Qadar turun, jamaah sekalian, berdasarkan dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu alam. Apa dibilang? Ya. Yang kedua, malam 23 diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ta'ala. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan turun Lailatul Qadar? Kata Nabi, sebentar, tungguin nanti malam ini. Dan malam itu malam 23. Kemudian bagaimana dengan malam 27? Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ta'ala. Ubay ini salah satu sahabat yang fenomenal, karena Ubay bin Ka'ab ini, ya saya cerita dulu, Ubay bin Ka'ab pernah didatangi oleh Nabi. Dia mengatakan, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala menitip salam kepadamu. Nih, bayangkan Allah yang titip salam sama sahabat. Api mau saja yang kirim salam sama kita. Api, Pak Wali Kota, mungkin satu incek dengoyok mi tahu. Dikasih tahu semua orang, bilang alhamdulillah kirim salam Pak Wali Kota sama saya. Padahal belum tentu benar, seperti di balai-balai. Ini Rasulullah
yang kasih tahu. Dia bilang, titip salam Allah kepadamu. Dia minta diulang, ya Rasul, hal samani laka? Dia minta kayak tong tidak percaya, betul kok ya Rasulnya kita main. Ya kalau kita begitu, tapi dia tidak, hal samani ya Rasulullah. Apakah betul-betul Allah menyebutku ya Rasulullah? Nah, karena Rasulullah samani laka, betul. Setelah itu Ubay bin Ka'ab menangis karena gembira dan pingsan. Jadi ada tonji itu orang pingsan gara-gara gembira. Iya. Ada juga orang pingsan gara-gara sakit hati, itu lebih banyak. Lebih banyak. Tapi Ubay bin Ka'ab menangis karena terlalu gembira. Ketika dia terbangun dia ingat lagi. Bilang, titip salam Allah. Wih, pingsan lagi. Pingsan. Masya Allah tabarak. Ini yang meriwayatkan hadis bahwa malam 27 Ramadan Lailatul Qadar datang. Karena dia mengalaminya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa siang matahari ini tidak terlalu menyengat? Ya Arab Saudi kan menyengat. Sangat bambana. Nah, kenapa ya Rasulullah tidak menyengat ini? Panas-panasnya di matahari. Nah, tidak panas, kata Rasulullah, demi ibu dan ayahku sesungguhnya tadi malam Lailatul Qadar itu malaikat yang tidak terhitung jumlahnya terbang semua naik ke langit, yang menyebabkan sayap-sayapnya itu tertutup matahari. Paham ini Bapak Ibu? Tertutup itu matahari karena begitu banyaknya malaikat terbang naik kembali ke sarangnya, ke langit. Ini dari Ubay bin Ka'ab. Maka sebentar ini kita lihat di malam 21. Kalau sebentar juga tidak terlalu terang, dingin-dingin matahari, maka insya Allah tadi malam turun. Ya, karena kujagai, maksudnya karena ada kayak juga tadi malam. Tapi jumhur ulama sepakat, barang siapa yang beribadah di 10 terakhir Ramadan pasti ketemu Lailatul Qadar. Jangan pilih bilang ganjil genap, karena sekarang ganjil genap juga tidak ditahu. Kita bilang hari ini tadi malam 21, tapi ada saudara tak bilang 22. Ada. Makanya sekarang ini ada yang mengatakan, Ustaz, perbedaan itu indah. Hadis riwayat apa perbedaan itu indah? Hadis riwayat Banak Kukang. Perbedaan itu bikin sesak dada. Begini ini. Kita bilang malam 21, nah bilang teman tak malam 22. Masih mau kok? Bilang perbedaan itu indah. Makanya ambil ulama jumhur, tiap malam beribadah di 10 terakhir Ramadan. Jangan pilih-pilih. Semangat malam 27 ini, ternyata malam 28. Sesa saja. Mati balik. Sesa saja. Jadi tunggui mi Pak. Tunggui maki. Siapa yang habis maghrib sampai menjelang subuh. Ya. Perbaiki mi pas azan maghrib, tancap doa, Allahumma innaka afuwwun. Lakukan kebaikan. Sedekah. Makanya jangan lagi sedekah siang hari. Yang sedekah 10 terakhir Ramadan siang hari, sotak. Malamnya kita bersedekah. Malamnya kita telepon orang tua. Iya Bu, betul Kak. Malamnya baik-baik buka puasa atas sebentar. Ya, senyum manis di hadapan suami tak. Karena kebaikan akan dinilai lebih bagus daripada 84 tahun. Ngapain? Begitu jemaah sekalian. Sekarang kita masuk pembahasan tentang memburu Lailatul Qadar. Saya tidak mengatakan menjemput Lailatul Qadar, memburu, karena orang yang terbaik, manusia terbaik sepanjang masa sampai hari kiamat memburu Lailatul Qadar. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan Rasul bermalam begadang di Masjid Nabawi menunggu Lailatul Qadar. Waktu 10 pertama Rasul begadang menunggu Lailatul Qadar iktikaf di Masjid Nabawi, turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, yang kau tunggu itu masih ada di depan. Berarti Nabi. Rasul melanjutkan lagi 10.
kedua Ramadan, 10 kedua. Dia begadang, dia menunggu, dia memburu Lailatul Qadar untuk kita itu, untuk kita. Dan begitu Nabi. Akhirnya turun lagi malaikat Jibril, ya Rasulullah, yang kau tunggu tidak ada. Sekalinya 10 ketiga, Rasulullah SAW melanjutkan itikafnya, melanjutkan bagadannya. Dia tunggu-tunggu Jibril malam ke-29 tidak ada. Kata Rasulullah, di sini. Kemudian dia memerintahkan sahabat dan kita hari ini. Jadi Rasul begitu bersemangat, begitu bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan. Kenapa kita begitu tidak bersemangat? Kita semakin loyo beribadah. Kalau tarawih keluar dulu setelah setelah salat Isya, keluar dulu merokok 1 batang. Itu orang itu yang kalau 10 terakhir nalak jumi ceramah. Bilang keracunan ceramah. Akhirnya di luar merokok. Mau pisen tarawih baru masuk. Ceramah subuh. Tadi banyak. Pulang. Kenapa? Yang tinggal ini, kita ini banyak dosa ini. Ramadan kita banyak dosa. Makanya tinggal. Muka banyak dosa ini. Paling banyak dosa ini. Banyak dosa. Makanya tinggal. Yang tidak ada dosa itu tadi pulang. Nah dosa itu. Ini jamaah sekalian. Apa yang tidak bikin berdosa sekarang? Selama 11 bulan ini apa? Mata ini. Apalagi di sini daerah Car Free Day. Aku selalu nonton Car Free Day. Sengkal lala. Orang pakai rok tidak cukup panjang nah. Bajunya dek nana pakai, bentar semua. Apa tidak dosa? Nonton ke YouTube ceramah, ada iklannya sampo perempuan mandi. Tidak dilihat kita, kalau dilihat emosi jak kurasanya Pak. Puasa ini. Nah kenapa ini tonji Ramadan ini ada ceramah sampai 6:30 lah. Mana lagi orang ceramah ini? Harus mentompi ustaz pilihan ini. Rata-rata itu ceramah 20 menit aja. Nah sebentar saya ini apa miku bicara ini? Iya. Di sini Tom ini selesai Ramadan sudah salat subuh tidak ada ceramah. Biar mau kau tinggal pulang semua orang. Bodoh kau tinggal kau. Tahan nih, mengantuk ustaz, mengantuk tonjak. Mengantuk semua kerja tonjak Iya. Ini jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu ya kita masuk di materi memburu Lailatul Qadar. Al-Qadar, kata ulama itu maknanya 3. Al-Qadar, Lailatul Qadar. Yang pertama itu disebut malam kemuliaan. Malam yang mulia. Kenapa mulia? Di antara tafsirnya surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkannya, nazzalnahu, menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Jamaah. Oh jamaah. Itu surah Al-Qadar. Sebelum surah Al-Qadar yang mendahulunya surah apa? Al-Alaq, Iqra. Dalikanna. Al-Alaq sebelumnya. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insanu ma lam ya'lam. Perintah ayat yang pertama turun di Gua Hira. Itu. Jadi makna setelahnya itu Al-Bayyinah. Ayatnya lebih panjang. Makna daripada Al-Qadar, ya, surah Al-Qadar itu mendahului Al-Quran turun. Ayat Al-Quran pertama kali turun. Jadi inna anzalnahu. Sesungguhnya Allah telah menurunkannya. Yang diturunkan itu sepakat ulama Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Begitu.
masuknya. Yang 5 ayat itu. Nah, sehingga coba itu, apa yang sentuh Al-Quran, jadi Al-Quran, siapa yang dia sentuh Al-Quran pasti istimewa. Contoh, Al-Quran turun di kota Mekah. Maka Mekah menjadi kota yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling ajaib, yang paling dirahmati oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara kenapa? Gara-gara Al-Quran turun di situ. Memang ada Madinah. Tapi Rasulullah waktu naik di Bukit Sur, waktu dikejar, dia menoleh ke Mekah dan menangis. Wahai Mekah, kau adalah tempat kelahiranku. Aku sangat mencintaimu, tapi umatku mengejarku, mau membunuhku, makanya aku pergi. Tapi kota Mekah adalah kota yang paling mulia, yang paling dahsyat, yang paling diberkahi oleh Allah di muka bumi ini. Karena di situ Al-Quran turun. Seandainya Al-Quran turun di Incek Dengoyo, maka Incek Dengoyo menjadi tempat yang paling berkah di muka bumi ini. Begitu jamaah sekalian. Begitu. Nah, kemudian Al-Quran turun kepada seseorang yang dipilih oleh Allah yang bernama Muhammad. Maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi istimewa karena menjadi Sayyidul Mursalin, pemimpin para utusan, pemimpin para nabi dan rasul, manusia yang terbaik yang memegang kunci surga, tidak masuk umat nabi lain dan umat-umat yang lain sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia yang dipilih oleh Allah, dikasih Al-Quran. Yang lain juga dipilih tapi bukan Al-Quran. Dan seperti kitab Nabi Daud, Nabi Isa, tapi kemudian Al-Quran yang memilihnya sehingga menjadikan Rasulullah top. Ternyata setelah Rasulullah pemimpin para nabi dan rasul, ternyata dikasih ikut tongi umatnya. Makanya kita dikasih juga kelebihan karena Nabi tak yang terbaik, is the best. Makanya umatnya juga is the best. Karena itu Nabi mengatakan, kita ini adalah umat al-akhir wal awal. Umat yang terakhir muncul di akhir zaman, tapi paling pertama wal awal masuk surga. Alhamdulillah. Semangat saya ki alhamdulillah. Biar begini gayaku saya ceramai. Karena sama-sama mengantuk ki. Jadi kita ini umat yang terakhir muncul dan paling awal masuk surga. Alhamdulillah. Kita tim yang pendek-pendek, kurus-kurus, pendek badannya, pendek umurnya, tinggi kalasina, tapi pertama kita masuk surga sebelum umat-umat lain. Alhamdulillah. Ini jamaah sekalian. Nah, Al-Quran di waktu dikasih sama Rasulullah harus ada yang mengantar. Harus ada yang antar malaikat. Dan malaikat yang antar Quran langsung dilantik sebagai Sayyidul Malaika. Gara-gara Al-Quran disuruh antarkan. Siapa itu? Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Hebatnya itu Al-Quran. Kemudian Al-Quran dipilih, diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan dari 12 bulan. Dan dipilih bulan Ramadan. Maka jadilah bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Sayyidus Sahur, pemimpin para bulan. Jadi kenapa jadi suci itu bulan Ramadan? Karena di situ turun Al-Quran. Padahal sempat itu kasih yang bulan Muharram menjadi bulan suci. Sempat itu Muharram. Makanya puasa tanggal 10 Muharram itu pernah jadi wajib. Pernah wajib. 1 hari orang puasa selama 1 tahun. Cuma 1 hari. Bulan Muharram. Alhamdulillah. Tidak alhamdulillah. Masa 1 hari jadi puasa. Tidak enak dong. Bagus 1 bulan. Budi, Ibu, semangat saya ke? Ya. Begadang semuanya kita malam, ditunggu aja malam 21. Subuh pergi dibangun. Kalau kita tidur tadi malam terus sampai subuh,
Itu alhamdulillah sama dengan tidur 1000 bulan. 84 tahun kita tidur. Ya. Dipilih bulan Ramadan sebagai bulan yang luar biasa gara-gara Al-Quran turun di bulan itu. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu di waktu malam. Dan yang Allah pilih di malam 10 terakhir Ramadan. Maka jadilah 10 malam terakhir Ramadan menjadi malam yang paling mulia sampai hari kiamat. Gara-gara di situ dikasih turun Al-Quran. Ini yang membantah bahwa Al-Quran tidak turun tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Yang selama ini sebagian besar orang meyakininya karena pemerintah bilang begitu. Kalau saya kuyakini 17 Ramadan adalah perang Badar yang terjadi di hari Jumat. Ketika berhadapan dua pasukan dalam surah Al-Anfal, 300 melawan 1000 orang. 300-nya puasa, yang 1000-nya tidak. Jadi orang puasa lawan orang tidak puasa. Kalah mereka. Masih mau kok tanggal 17 Ramadan. Makanya di hari Jumat itu di siang harinya orang semua tergeletak, sebagian sahabat meninggal dunia. Kalau diincet dengoyo hari Jumat tergeletak juga setelah salat Jumat, tapi bangun ji, tinro ngasih ji. Kalau zaman dulu tidak tinro. Nah, inilah yang mengatakan bahwa Al-Quran turun di malam-malam Lailatul Qadar. Dipilihkan 10 malam terakhir Ramadan ini menjadi malam yang paling mulia. Kejadian itu di Gua Hira. Turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata itu di 10 terakhir Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran ini di 10 terakhir Ramadan. Itu jamaah sekalian. Ya. Jadi nuzulul Quran di 10 terakhir. Bukan 17 Ramadan terakhir itu mulia, tapi 10 terakhir. Kalau siang harinya Ramadan, siang harinya apa yang paling mulia? Siang hari yang paling mulia sampai hari kiamat. Tanggal 10 Zulhijjah. Pak Imam, 10 Zulhijjah hari nahar. Makanya orang yang menyembelih hewan kurban, yang membagikan dagingnya, yang memakan dagingnya, yang mensedekahkan dagingnya, itu dia melakukan kebaikan di siang harinya yang terbaik sampai hari kiamat. 10 terakhir itu yang terbaik untuk malamnya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di situ. Yang kedua, Lailatul Qadar kata ulama disebut juga Lailatul Takdir. Malam penentuan takdir. Yang disebut dengan takdir samawi, takdir tahunan. Di Lauhim Mahfuz Allah perintahkan kata Rasulullah agar 10 terakhir itu disebut juga malam merubah takdir. Toto. Cocok nih? Toto tadi rubah. Ya. Kapan itu? Selama 1 tahun. Antara 10 terakhir Ramadan 1447 Hijriah sampai dirubah di 1448 Hijriah. Semua yang kita minta malam hari itu, apa kata Allah dalam surah Ad-Duhan ayat 4? Ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam hari itu akan dirubah takdirnya orang-orang 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan. Rubah takdir, berdoa ki. Yang belum menikah berdoa supaya menikah sebelum masuk Ramadan tahun depan. Coba, yang sudah menikah tapi tidak punya anak berdoa. Yang belum menikah tidak usah berdoa punya anak, tidak usah. Ya, yang pekerjaannya susah, suami istri tidak akur, ya pekerjaan yang tidak lato-lato, proyek yang tidak lato-lato, rubah ini malam, tadi malam dirubah, diminta sama Allah. Ya, dirubah. Yang masih P3K, mau jadi PNS, rubah takdirmu. Itu maksudnya. Yang pekerjaannya masih pas-pasan, rubah takdir. Masalahnya tinroki. Bagaimana mau dirubah takdir tak? Nah, Allah merubah takdir kita malam ini, tadi malam ini, fiha yufraku, secara bijaksana. Jamaah, Ibu,
Itu Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi yang paling pintar, paling banyak meriwayatkan hadis, mengalahkan Abu Hurairah. Dia paling pintar membuat doa. Sahabat itu semua jago bikin doa, termasuk Ali bin Abu Thalib. Karena dia orang Arab dan dia paham. Aisyah itu bisa bikin doa. Kalau dia mau berdoa, ada beberapa doanya Aisyah itu. Ya. Yang Rasul aminkan. Karena betul itu doamu. Tapi khusus doa di 10 terakhir Ramadan, malam-malam Ramadan, Aisyah tidak pede untuk bikin doa. Dia minta sama Nabi, ya Rasulullah, apa doa paling bagus agar dirubah itu takdir tak. Karena la yuraddu qadar illa doa. Tidak berubah takdir seseorang kecuali dengan doa. Jadi tidak boleh kita bilang, bandak mantong, kau takdir nu mantong, rubah dengan doa. Makanya Aisyah minta sama Nabi, ya Rasul, ajarkan nggak doa apa yang paling bagus di 10 terakhir Ramadan. Bukan karena Aisyah tidak tahu bikin doa. Dia minta agar mustajab itu doa nana suri boska bikin doa. Itu maksudnya. Maka Rasul mengatakan, kuli. Sampaikan Aisyah doamu di 10 terakhir. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Minta, ya Allah, maafkanlah saya. Karena engkau menyukai hambamu yang minta maaf, maka maafkanlah saya ya Allah. Kalau na maafkan maki Allah tadi malam, narubah semua takdir tak oleh Allah. 1 tahun sampai 1448 Hijriah. Itu jamaah sekalian disebut Lailatul Takdir, merubah takdir. Nah, kalau pen tidak turun pita di malam sebentar panas sekali matahari ya. Masih ada malam 23. Tapi kalau saya terus-terus saja 10 terakhir. Karena itu tadi ada bilang ganjil, ada bilang genap. Ada tahu hikmah. Nah suruh kita tunggu 10 terakhir. Kenapa? Karena orang yang beribadah di 10 terakhir. Tarawih di 10 terakhir. Buka puasa di masjid 10 terakhir. Ya, itu pasti ketemu Lailatul Qadar. Pasti. Makanya di sini kalau kurang tajam-tajam ki doa tak. Coba 10 terakhir ini ke masjid maki buka puasa. Sudahlah, hari pertama sampai hari ke-20 tidak pernah ke masjid. Ya, tapi tolong 10 terakhir buka puasa di masjid. Karena kalau kita buka puasa di masjid, pas kita masuk masjid, jalan argo pahalanya. Saya tahu kalau naik taksi ki, pas dibuka, tertulis 5.500. Kalau turun kok bayar aku, padahal tidak pernah lulu. Kalau di masjid ki buka puasa itu tadi. Itu tadi, masuk nih. Pasti sudah berwudu, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, zikir-zikir. Di masjid godaannya kurang, terutama kue. Rata-rata saya lihat kue 5.004. Iya, 5.004. Panada kalotoro, bari biladana, jalan kote ndak ada lumbuk nah. 5.004 dikasih minum sama air minum gelas turun tonji tak bucilak mata ya seke nah. Kalau di Ramadan ko ini seke, kikiri galau mau di luar Ramadan batal kisah puasa aku nih emosi aku sana seke nah. Di mana kue enak di rumah itu cendol pisang hijau palu butung hijau pawis buah seke nah. Nah kira kapan itu di masjid bukan orang buka. Bayangkan itu. Tapi kita mau di masjid karena bagus berdoa. Kalau di rumah insya Allah bapak-bapak tidak menghadap kiblat, menghadap televisi. Tena pernah tena pakai baju lipat tena kusing solarat lalan jatuh tena. Di depan apa? Palu butun bisa campur nasi. Pas Allahu Akbar, bagaimana bisa diterima doa tak? Buka makin di masjid. Ya. Apalagi saya di Ar-Rahman belum pernah buka. Mungkin di sini lebih bagus kue. Selalu ada ketuaan. Bagaimana di sini stas dado? Kue tak? Masih seperti itu kalau malam pengajian. Enggak gitu? Malam pengajian kue kering sama itu air minum mau pakai. Saya
Tidak diundang nanti di ceramah, tidak diundang marah di sana. Seke. Hah? Tidak, ini sebentar ini Bu. Kue-kue tak barongkimu bawa mi. Ini mi Lailatul Qadar ini. Karena bilang ki ini ganjil, nah genap ganjil ki sebentar bagaimana nih? Lebih bagus sudah salat maghrib langsung rubah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa. Setelah maghrib itu, jangan bilang Lailatul Qadar datang jam 2 malam. Tidak ada itu. Nah, matikan lampu masuk sendiri di dalam. Mentengnya bulu-bulu. Kucing lompat lari. Terlalu dramatisir. Bilang Ustaz tadi malam kayaknya datang Lailatul Qadar. Kenapa? Kututup mataku, ada cahaya yang lewat. Padahal motor lewat. Terlalu dramatisir. Jadi sebentar malam ini, sebentar ini. Ya, sebentar kueta rubah ini. Kemudian apa? Ini juga yang orang tidak adil dalam melaksanakan sunnah Ustaz Dado. Rata-rata di Makassar bukan cuma di Ar-Rahman. Apa itu? Sangimbuk berjina pakalompo, baru sarber tidak. Sahur bersama tidak. Wih, tabe. Saya merasa lebih lengkap itu sarber. Hadisnya. Coba makin buka kitab. Lebih lengkap itu hadisnya dari Anas bin Malik. Bagaimana Rasul sarber. Tapi nah hindari orang. Karena kalau sarber banyak ongkosnya. Kalau bukber 5.000 empat. Kalau sarber, sahur bersama nasi. Paling kurang nasi kotak. 1 telur. Nasi kering. Tadi malam saya sarber kok, Masya Allah. Setiap tahun itu. Tadi malam bukan promosi. Bayangkan, lawi-lawi. Tadi malam. Lawi-lawi, ikan mairo masak. Hei, tahu ini bapak-bapak kayak yang lawi-lawi Pak. Bisa itu di waktu sahur. Nyaman. Iya. Memang dana operasionalnya besar. Tapi itu Tommy. 10 terakhir baru bersedekah. Oh, masih mau kok. 10 terakhir baru bersedekah. Jamaah saya mau bilang, biar sampai jam 8 ini ceramah biar. Kerja tunjak. Tabe, khairum min alfi sahrin. Lebih baik daripada 84 tahun. Itu rarolah 10 jam. 10 jam berarti 84 dibagi 10, 8 tahun 4 bulan. Kalau 1 jam kita mengaji tadi malam Bu, sama dengan duduk kita 8 tahun 4 bulan. Pernah kita mengaji duduk 8 tahun? Ngapain? Tadi malam itu? Ini matematika Quran ini sahih. Khairum min arfisan, lebih baik daripada 8 tahun 4 bulan duduk tadi malam. Sekarang ada ulama yang menghitung per detiknya. Ternyata 1 detik kita di malam, apa ibadah yang 1 detik? Astagfirullah. Itu alhamdulillah. 1 detik itu sama dengan 20 jam. Tadi malam Haji yang melakukan kebaikan. Sama dengan 20 jam di 10 terakhir. Bayangkan. Makanya kalau kira tidur tadi malam, sama dengan 20 jam per detik hembusan napas tak. Pacir. Jadi kalau 1 jam kita di malam di warkop sama dengan 8 tahun 4 bulan duduk di warkop. Mati kok tanjak kopi kok. Pandra na jama-jama. Teragis betul. Makanya dalam syariat itu kata Rasul, innamal a'malu lihawatimiha. Patokan dalam beramal yang Allah lihat capakna. Capakna turicini. Bukan uru-uruna jina sengge. Capakna dilihat. Nah itu mi 10 terakhir ini. Ini mi subuh terakhir ini dilihat. Lihat maki 10 terakhir subuh lihat maki. Ini mami terus. Mungkin alumni tahun lalu. Ada pun yang tidak ada mati. Lihat maki ini. Berapa? Ada anak muda? Ada 1.
Mungkin ada bapak dan ibu. Ya itu sana. Ini je yang akhir. Ada Tommy itu kodong sandar maki. Alhamdulillah sandar. Keluar itu kaki, tidak ada masalah. Asal ngurah. Tidak apa-apa. Luar biasa jemaah sekalian. Nah, isu tersebut merubah takdir. Yang ketiga, kata ulama di antara makna Lailatul Qadar disebut juga Lailatul Tadiyik, malam yang sempit, sekiki. Sempit itu malam. Apa sebabnya? Karena kata ulama, malam itu terlalu banyak malaikat yang turun. Tanaddalul malaikah warruh. Ternyata warruh juga turun. Siapa itu warruh? Ruhul Kudus. Jibril, bosnya juga turun. Kata Rasulullah, demi ibuku, demi ayahku, seandainya tidak ada kegaiban di dalam syariat, kalian tidak bisa lewat tadi malam di masjid ini. Kajinji kita begitu banyak nama malaikat. Untung ada kegaiban. Ada syariat gaib. Kalau tidak ada syariat gaib, dilihat itu malaikat. Dilihat itu begitu banyaknya turun. Tapi masalahnya kalau tidak ada syariat gaib, berarti nulihat tongi setan tadi malam. Ucini ngasih setan lewat ke kuburan, lari kok. Asul ngasih setan. Untung tidak ada kegaiban. Sehingga malaikat tidak dilihat. Tapi kata Nabi, Lailatul Tadiyik, tadi malam itu sempit. Begitu banyaknya malaikat yang turun. Itu makna daripada Lailatul Qadar. Selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Ini bentuk pertanyaan, tapi sesungguhnya meyakinkan. Ya, kan kalau di terjemahan apakah itu malam Lailatul Qadar? Biasa-biasa aja itu. Tapi kata ulama, di sini justru pengagungan. Sama misalnya begini. Contohnya ini maknanya kalimat pertanyaan ini Lailatul Qadar. Begini misalnya. Ada anak dipukul. Wih, kenapa nu pukul kini? Dia salah, Ustaz. Kau tahu bapak nain? Itu maksudnya. Tahu kini bapak nain. Artinya juga bapaknya mungkin preman, sana ditakuti, nu tahu ini bapaknya. Begitu juga wa ma adraka malal, nu tahu gini malam Lailatul Qadar. Itu kata Allah. Mengagungkan, nu tahu kini malam Lailatul Qadar. Itu maknanya. Luar biasanya itu. Allah mengagungkan malam Lailatul Qadar. Makanya surah Al-Qadar itu, Pak, adalah surah tentang malam Lailatul Qadar yang tidak perlu orang pintar untuk menafsirkan, tidak perlu. Nah, kentara sekali itu bisa dijelaskan, masuk akal itu. Jadi Nabi bilang Allah, kau tahu itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjawab, Lailatul Qadar khairum min alfi sahrin. Itu tadi yang saya bilang. Lebih baik daripada 1000 bulan. 84 tahun. Itu jamaah sekalian. 84 tahun. Sampai jam berapa ini Ustaz? Memang 6:30. Lewat berapa? 6:12. Oh, ndak 6:30 ji. Masih cepat lagi Pak. Masih banyak ini. Ya, jadi jamaah sekalian lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun. Tadi sudah minggu kasih tahu Ki bahwa per detiknya tadi malam kebaikan dilakukan 20 jam. Ini ulama yang hitung. Kan kalau 84 dibagi 10, 8,4 tahun. Kalau menit hitung bagi nanti di rumah. Detiknya itu 20. 20 jam tadi malam. Nah, kemudian Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Itu tadi saya bilang, turun malaikat. Turun malaikat dengan jumlah yang tidak terhitung. Makanya Rasul mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, kenapa matahari tidak terlalu panas hari ini? Karena tadi malam turun Lailatul Qadar. Kenapa sekarang tidak panas? Karena baru kembali semua malaikat. Sehingga sayapnya itu menutup matahari. Lalu lalang terus, jadi gelap terus. Makanya sebentar ini saya mau perhatikan matahari. Mudah-mudahan mendung terus. Ya, iya. Harus dong berbahagia Ki, karena ada kita di malam.
Tapi paling kalau belum pituru, kita nanti malam lagi. Tidak ada masalah. Kesempatan. Bayangkan itu kalau lebih baik daripada 84 tahun. Jadi kalau 10 kali makin ketemu Ramadan, 10 kali makin juga masih beribadah di 10 terakhir Ramadan. 84 dikali 10, 840 tahun umur tanpa dosa. Nampak hijau pisang pulau baru ke 10 kali itu ketemu Lailatul Qadar, tapi tidak pulang tidak pikir di mall. Karena ini juga alasannya, Ibu, kenapa kah malam Lailatul Qadar kau pergi mall, pergi pasar butuh malam? Nah bilang baru turun THR kah Ustaz? Dia pun THR kah? Tidak pernah awal bulan. Ya. Bayangkan itu, jadi 840 tahun umur tanpa dosa, Pak. Karena orang yang 10 terakhir Ramadan pasti ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana yang sudah 30 tahun? Yang tidak 30 kali, yang sudah 40 kali, bahkan yang sudah 50 kali. Ada yang sangat tua di sini. Siapa yang kasih salat lebih tua dari Haji Faisal? Yang sudah 40 kali lah, atau 50 kali. 50 kali 80 mo. 5 kali 8, 4.000 tahun umur tanpa dosa. 4.000 tahun umur tanpa dosa. Lebih baik daripada 4.000 tahun. Makanya alhamdulillah nabi-nabi terdahulu tidak dikasih Lailatul Qadar karena panjang umurnya. Nabi Nuh dengan umatnya 1.500 sampai 2.000 tahun. Bayangkan kalau 2.000 tahun mengaji, 2.000 tahun sembahyang, masuk di surga. Kita akmaru ummati baina sittin ila sab'in wa akallama yajuza zalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sampai situ ji. Wa akallama yajuza zalik, sedikit yang lewat 70. Kalaupun hidup setengah mati. 80-90 tahun itu setengah mati. Tapi sampai pada sering kalona, pada si kulantuna. Kalau pergi coto, ndak namakan coto lewat je, narak je. Mau misalnya apa? Iya. Jadi umurnya kita itu pendek. Pendek badannya, pendek umurnya, tinggi kalasina. Ya, itu ji. Nah, ini jamaah sekalian. Tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat. Dan pasti malaikat itu wasalamun apa? Tanazzalul malaikatu warruh. Apa lagi lanjutannya? Bi izni rabbihim min kulli am. Dengan izin Allah. Allah yang izinkan itu malaikat turun. Di antara maknanya adalah itu malaikat kalau turun selama ini, kata ulama, selalu bawa musibah. Banjir, bencana alam, menghancurkan kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Soleh. Malaikat semua itu turun. Jadi malaikat itu identik kalau turun bawa musibah. Tapi kali ini di 10 terakhir Ramadan, malaikat memperbaiki image-nya, dia turun salamun hiya hatta matla'il fajar untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang menghidupkan ibadahnya sampai subuh. Itu maksudnya. Jadi malaikat itu selama ini turun bawa bencana, tapi khusus di 10 terakhir malaikat turun untuk memberkahi orang-orang yang melakukan kebaikan. Makanya malaikat tidak turun di mall, malaikat tidak turun di warkop. Susah di warkop turun malaikat, saking pacarita, domi. Sementara Cikipalang mati di tanggal 27 Ramadan. Mati apa yang mati sementara domi stas. Si mauko. Ini jamaah sekalian. Jadi dengan izin Allah menyelesaikan fil amri segala macam masalah. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia memberikan keselamatan kepada orang-orang sampai subuh. Bahkan sebagian ulama berpendapat di waktu sahur dan salat subuh itu masih ada Lailatul Qadar. Ya, masih ada Lailatul Qadar. Ini ada ulama yang berpendapat begitu. Makanya itu, ya, makanya jamaah sekalian panjang ini sampai ini masih ada Lailatul Qadar. Insyaallah. Insyaallah. Karena yang dimaksud itu sampai subuh ada perbedaan. Apakah misalnya kita ke Bone, perbatasannya apa kalau Bone? Apalagi itu Maros yang Tania Camba apa lagi dia? Tania Camba. Bukan ada lagi satu itu sebelum masuk di Bone. Malawa. Cocok nih.
Apakah batasnya kata ulama? Salamun hatta matla'il fajr itu fajar, apakah batasnya sampai malawa atau ada mi di dalam bone, ada mi di bone, ada mi Sandrego, ada mi di situ misalnya, atau Tanah Batue. Itu perbedaannya di situ. Nah, sebagian ulama mengatakan ada mi di dalam, ada mi di bone. Itu maksudnya tuh, ada mi. Jadi ada di subuh. Makanya itu Bu, malam Lailatul Qadar didapat misalnya di rumah kita, nah beribadah misalnya di rumah. Nah, jangan pandangin tinggi itu cuci piring. Ada deh, sudah bisa pan bangun mau itu, kau itu sudah kau sahur, mau kau lagi, tene Lailatul Qadar. Tidak ada. Lailatul Qadar tidak turun kepada orang yang moro-moro. Makanya Rasul mengatakan, kata Rasul, saya keluar hari itu. Liyuhbirakum Lailatul Qadar. Saya mendatangi orang untuk memberitahu bahwa Lailatul Qadar turun. Jadi dulu itu Lailatul Qadar Nabi tahu. Nabi tahu. Sehingga dia kabarkan kepada orang. Mau sampaikan kepada orang. Ke masjid kau semua dari Rahman sebentar. Lailatul Qadar turun. Ternyata rajulani mutasariman. Ada orang bertengkar. Beseriki. Kemudian Rasul mengatakan saya dilupakan akan turunnya Lailatul Qadar. Wa asa an takrahu say'an wa huwa sarrul lakum. Cukuplah engkau menunggunya di malam-malam ganjil. Dulu ketahuan, tapi ada bertengkar. Mau masuk dari Rahman, ada pertengkaran sakap fitrah. Dah. Lailatul Qadar. Tidak. Makanya jangan bertengkar Bu, kalau makin sebentar malam pergi tikap, cuci piring jangan marah-marah. Sebentar sampai salah subuh. Siapa tahu di situ kita dapat. Begitu. Masya Allah. Ya, cukup ini barangkali ini tafsirnya. Nah, semoga insya Allah mari kita menuntaskan ini. Jangan kita bilang tadi malam turun, belum tentu turun. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Lailatul Qadar turun. Sahabat yang tahu. Mungkin karena sekarang terlalu banyak maksiat di akhir zaman. Sehingga ada. Kalau ada yang bilang, tadi malam datangi Lailatul Qadar, balik-balik. Orang yang didatangi Lailatul Qadar itu tidak bicara. Dia sendiri yang tahu sama Allah. Tidak ada. Yang kita percaya biar banyak rantena apabila enggak percaya. Kenapa tidak akan disampaikan itu orang yang dapat Lailatul Qadar? Ya, itulah keutamaannya sahabat, para tabi'in. Jadi, jamaah sekalian, semangat selalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam, Rabbi wa rabbuka Allah. Artinya ini bagus, meskipun ini disunahkan dibaca di awal. Ya Allah, berikanlah saya keberkahan selama bulan Ramadan ini. Kasihkan ketenangan rumah tangga, kasihkan keselamatan, kasihkan kesehatan. Ya, sampai selesai nih Ramadan supaya ada bagi jamaah sekalian, usahakanlah kalau tidak bisa ke 10 terakhir malam-malam ganjil pasai. Ya, ambil kursi, bawa kasur, istirahat. Kan Rasul bawa kemah. Rasul itu berkemah di Masjid Nabawi. Ya, walau bagaimana bentuk tendanya. Kalau kita mau juga bawa kemah, jangan nanti dia bilang ajaran apa sih nih ngirangi kemah dalam masjid. Ya, kita tunggu di sini duduk kurang-kurangi salah. Ya, bawa kopi. Yang penting jangan kumpul baru bicara, pindah warkop di masjid. Ya, ini jamaah sekalian. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, insyaallah semoga Allah menghusnul khatimahkan kita dengan menyelesaikan Ramadan ini dengan akhir yang baik di 10 terakhir Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh Ustaz ini? Ya, saya salat.